luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Nah, soleh-solehah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin masih di tema 7. Namun sekarang masuk ke halaman 72. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya antum semua melaksanakan pembiasaan pagi terlebih dahulu, yaitu sholat duha, membaca al-masurat, dan murojaah atau membaca Iqra. Nah, soleh-solehah, sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu yuk. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, soleh-solehah, silakan dibuka halaman 72. Di 72 ini kita akan menuliskan atau mencari informasi tentang kegiatan kesukaan teman-temanmu di taman sekolah. Nah, di sini udah ada tabel ya. Contohnya nomor 1, terus tuliskan namanya, misalkan Adit. Terus kegiatan kesukaan di taman sekolah itu, contohnya kesukaannya bermain bola atau berkumpul bersama. Nah, terus di sini ayo berdiskusi. Di sekolah kamu akan menemukan perbedaan pendapat. Perbedaan harus disikapi dengan baik supaya hidup tentram. Kita dapat berdiskusi supaya tidak bertengkar. Saat berdiskusi, kita harus menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, diskusikanlah permasalahan berikut dengan teman sekelompokmu. Faisal gemar merawat tanaman di kebun sekolah, sedangkan Bambang gemar bermain sepak bola. Menurut kalian, bagaimana sikap Faisal terhadap Bambang yang memiliki kesukaan berbeda? Nah, di sini tuliskan pendapat antum tentang kegemaran yang berbeda tersebut ya. Lanjut ke halaman 73. Di 73 kita akan mengerjakan soal-soal berikut. Nah, ayo berhitung. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di halaman ini, berapa banyak kupu-kupu yang harus diwarnai untuk menunjukkan 1/3? Ayo warnai. Nah, di sini kalau misalkan mau menerima 1/3, berarti yang diwarnainya adalah 1 kupu-kupu. Nah, ini silahkan antum warnai ya. Nah, terus nomor 2, berapa banyak apel yang harus disilang untuk menunjukkan 1/4? Ayo beri tanda silang. Nah, di sini juga sama, antum bisa kasih tanda silang 1 apel. Nah, di sini antum bisa silang. Soleh-solehah, silakan dibuka halaman 74. Di 74 kita memasuki pembelajaran 4. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut dengan seksama. Ayo kita baca sama-sama ya ceritanya. Ikan yang tidak ingin bertualang lagi. Kolam itu begitu indah. Di tengahnya ada satu air mancur yang memancarkan air tak henti-henti. Pohon teratai dengan tanaman lili air ikut menghiasi. 2 ekor ikan mas, jantan dan betina, tampak berenang hilir mudi. Suatu hari si ikan jantan berkata, "Berada di kolam ini memang enak, tapi aku merasa bosan, aku ingin bertualang." "Ngaco kau," kata si betina. "Sudah, jangan mau macam-macam. Di sini kita hidup tenang dan damai," sambung si betina. Keinginan si jantan untuk bertualang begitu kuat. Pada suatu hari, keinginan si jantan terkabul. Pemilik kolam bermaksud membersihkan kolam. Dia memasukkan si jantan ke dalam ember berisi air. Lalu, giliran si betina. "Oh, ada apa ini?" seru si betina ketakutan. "Tenang, tenang," kata si jantan. "Kita akan bertualang." Ikan-ikan itu berenang mengitari ember. Pemilik kolam membawa ikan-ikan itu ke kamar mandi. Piur, ikan-ikan itu dipindahkan ke dalam kolam di kamar mandi. Kolam itu berdinding putih bersih.
Tak ada pohon teratai dan tak ada tanaman lili air untuk ikan-ikan itu bersembunyi. Aku tak suka petualangan ini, gerutu si betina. Iya, aku juga, timpal si jantan. Aku ingin kembali ke kolam kita yang indah dan nyaman itu. Keinginan ikan jantan itu kembali terkabul. Tak lama kemudian, mereka telah berada kembali di dalam ember. Ikan-ikan itu akhirnya berada kembali di kolam yang indah dan nyaman. Sejak saat itu, si ikan jantan tak mau bertualang lagi. Nah, soleh-soleha, sekarang kita akan menjawab pertanyaan seputar cerita si ikan yang tidak ingin bertualang lagi. Nah, soleh-soleha, di nomor 1, kemanakah ikan-ikan yang di kolam dipindahkan? Coba tulis. Ikan-ikan yang di kolam dipindahkan ke kolam di kamar mandi. Nomor 2, tuliskan nama tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nama tokohnya itu pemilik kolam, ikan jantan, dan ikan betina. 3, siapakah yang ingin bertualang? Si ikan jantan. 4, tuliskan nama tanaman yang ada di kolam. Pohon teratai dan tanaman lili air. Nah, itu ya soleh-soleha bisa ditulis di buku tulis dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, soleh-soleha, silakan buka halaman 76. Di 76 kita akan membacakan ayo menulis, bacalah cerita kembali. Nah, soleh-soleha, di halaman 76 ini kita akan menulis. Bacalah kembali cerita ikan yang tidak ingin bertualang lagi. Tuliskan kalimat sapaan yang ada dalam cerita tersebut. Tuliskan pada papan berikut. Di nomor 1, antum bisa tulis tentang kata sapaannya, yaitu aku ingin bertualang. Karena kata sapaan itu bisa berarti nama atau kata sapaan yang lainnya, seperti Adit berarti itu kata sapaan. Nah, di sini ada aku berarti itu kata sapaan. 2, 3, 4, dan 5 itu antum isi sendiri ya. Dilanjut, ayo berdiskusi. Diskusikanlah permasalahan berikut dengan teman sekelompokmu. Saat ada di halaman sekolah, Adit senang bermain petak umpet. Lili senang bermain lompat tali. Menurut kalian bagaimana sikap Adit terhadap Lili yang memiliki kesukaan berbeda? Dan tuliskan pendapatnya ya. Di sini masih tetap berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang, kemudian diskusikanlah hal-hal berikut. 1. Bagaimana sikapmu saat mengetahui temanmu memiliki kesukaan yang berbeda? Nomor 1 jawabannya, kita tidak menjauh dari dia, tetap berteman, bermain, dan bersikap baik. Nomor 2, tuliskan manfaat hidup tanpa membeda-bedakan sesama. Meningkatkan kerukunan antar sesama. Nomor 3, apa manfaat hidup menghargai perbedaan antar sesama? Terciptanya rasa saling menghormati satu sama lain. Nah, itu jawabannya ya soleh-soleha. Nah, ayo memilih. Perhatikanlah gambar berikut dengan seksama. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di halaman sekolah. Nah, di sini antum bisa lihat gambarnya ya. Nah, kalau yang sesuai yang menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah berarti ditandai dengan checklist atau tanda centang. Antum semua pasti bisa, jadi saja tidak kasih contoh ya. Nah, di buku halaman 78, di 78 ini kita masuk ke pembelajaran 5. Ayo berolahraga. Hari ini, Adit dan teman-teman pergi ke kolam renang. Mereka akan belajar permainan estafet bola. Ayo kita ikuti permainan yang dilakukan oleh Adit dan teman-teman. Adit melempar bola pertama setelah ditangkap.
Denias melempar bola kepada Coki, Coki melempar bola kepada Zulham. Mereka bermain dengan dia, kerjasama membentuk kekompakan antar teman. Ayo lakukan permainan yang dilakukan oleh Adit dan teman-temannya. Lakukan bersama teman sekampung menjual bimbingan. Ayo mengamati. Adit bermain estafet bola bersama teman-teman. Adit melempar bola kepada Denias. Denias menangkap bola dengan senang. Ketika bermain, kaki Denias mengalami tegang otot. Adit dan teman-teman membantu walaupun berbeda suku. Mereka saling membantu. Nah, soleh-solehan, kita akan memilih. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan sikap bersatu dalam keberagaman. Contohnya nomor 1, tidak menerima pendapat teman, berarti itu tidak sesuai. Kasih tanda centang atau checklist di kotak yang tidak sesuai. 2, 3, 4, dan 5. Silakan antum kasih tanda centang mandiri ya. Nah, soleh-solehah, masuk ke halaman 80. Ayo lakukan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang kata sapaan. Buatlah kata sapaan dan kalimat sapaan pada tabel berikut. Nomor 1, Mutia. Kata sapaannya Mutia. Berarti kalimatnya, bagaimana keadaan kakimu, Mutia? Nah. Nomor 2, saja kasih contoh, Adit. Adit, bagaimana keadaanmu? Itu termasuk juga kata sapaan. Nah, nomor 3, 4, dan 5, silakan antum isi sendiri, boleh nama teman yang dekat rumah antum ya. Nah, soleh-soleha, mungkin segitu dulu pembelajaran kita hari ini. Insyaallah dilanjut lagi nanti pas hari Senin. Saja mohon maaf apabila ada kata atau pengucapan yang salah. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا